Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya ya, yang sangat banyak, sehingga kita di sini bisa kembali taklim walaupun hanya dengan online ya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ya, apa yang akan kita bahas di malam hari ini? Sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Ya, terkait tentang masalah bersabar atas gangguan orang lain. Ya. Apa-apa saja perkara-perkara yang membantu seseorang itu untuk mampu bersabar atas gangguan-gangguan orang lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimaklumi ya bahwasanya kesabaran itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang kesabaran, bagaimana fadilah kesabaran dan akibat yang terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Ya, bahkan kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kesabaran itu sekitar lebih daripada 90 tempat ya, yang bercerita tentang orang-orang yang bersabar, tentang fadilah kesabaran. Maka ini menunjukkan kepada kita semua ya akan besarnya masalah kesabaran ini. Ya. Bahkan seorang hamba dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-harinya itu butuh untuk dia punya dari perhiasan kesabaran. Ya. Contoh misalnya di dalam masalah ketaatan. Ya. Dia melakukan ketaatan, perbaikan perbuatan baik. Amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia bisa melakukannya karena dia bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia mampu meninggalkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala
Ya, karena dia memiliki kesabaran. Demikian pula tentang masalah musibah yang dia dapatkan. Ya, hal-hal yang Allah takdirkan kepadanya, hal yang dia tidak senangi, ya. Dia butuh kesabaran supaya dia tidak berkeluh kesah, ya. Tidak berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha akan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tentang masalah kesabaran sangatlah luas, ya. Hanya saja di pertemuan kita kali ini itu kita akan membahas tentang bersabar atas ujian-ujian, cobaan-cobaan, gangguan-gangguan yang terkadang datang dari orang lain. Maka di sini ada buku yang sangat indah sekali, ya, yang ditulis oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang menerangkan tentang perkara-perkara yang mampu membantu seseorang untuk bersabar atas gangguan-gangguan orang lain. Sebab dimaklumi ya, namanya manusia yang hidup, ya, itu kan dia berinteraksi dengan orang lain, ya, apakah dengan temannya atau dengan keluarganya dan seterusnya. Nah, kalau dia berinteraksi dalam kehidupan dunia ini, ya, yang namanya orang bergaul itu tidak akan pernah selamat dari namanya apa? Gangguan. Pasti ada-ada saja. Ya, baik itu teman kerja, ya, teman di kantor ataupun yang lain. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu berjenis-jenis, ya. Berbeda-beda dari sisi pembawaannya, berbeda-beda dari sisi karakternya, dari akhlaknya. Bahkan berbeda-beda dari sisi apa? Tabiatnya. Maka setiap muslim dan muslimah sepantasnya dia punya bekal perhiasan yang namanya apa? Kesabaran. Baik, kita baca dari kalam beliau, walaupun ini banyak ya disebutkan, tapi mungkin kita akan baca sebahagiannya saja dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yu'inul abda ala hadhihi sabr iddatu asya'. Ada beberapa perkara yang membantu seseorang itu untuk bisa bersabar atas ujian atau cobaan orang lain. Ahaduha, di antaranya, yang pertama, ay yashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad, harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim, fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Seorang menghadirkan pada dirinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta seluruh dari perbuatan-perbuatan hambanya. Ya, diamnya, gerak-geriknya, ya, keinginan-keinginan mereka, ya. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Perhatikan ya. Fala yataharraku fil alamil uluwi was-suflawi dzarratun illa bi idnihi wa masyiatihi. Tidak ada yang bergerak sekecil apapun, ya, di alam ini, baik itu di atas ataupun di bawah, kecuali atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadu alatun. Maka hamba itu hanyalah alat. Dia hanyalah alat, ya, Allah yang menggerakkan mereka. Maka kata beliau, fanzur ilal ladzi sallatahum alaik. Maka lihatlah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepadamu, berikan kepadamu melalui mereka.
Wala tanzur ila fi'lihim bika, dan jangan engkau melihat kelakuan mereka semata-mata. Kalau engkau mampu melihat yang seperti ini, kata beliau, tastarih minal hammi wal ghammi, maka engkau akan beristirahat dari rasa sedih dan gundah gulana. Apa maksudnya poin pertama ini? Ya. Mungkin agak sulit dipahami ya, tapi coba diperhatikan. Ya. Ketika misalnya ada orang ya yang mendolimi kita, misalnya berbuat jelek kepada kita, ya, jangan fokus melihat kepada apa perbuatan orang itu mendolimi kita, tapi fokus melihat apa perbuatan orang tersebut itu siapa yang menghendakinya. Ya, siapa yang menghendakinya? Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, kita diperintah untuk melihat dari sisi itu. Ya. Apa yang saudara kita perbuat kepada kita, itu mungkin karena apa? Ada kesalahan yang terjadi pada diri saya. Sehingga Allah membuat dia berkuasa atas saya. Itu maksudnya seperti itu. Kalau kita memandang dari sisi itu, bahwasanya perbuatan hamba itu, dia berbuat kezaliman kepada saya, disebabkan karena itu semua karena takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan beristirahat dari sedih dan gundah gulana. Ya, paham ini ya, poin yang pertama. Jadi ketika ada orang ya yang berbuat zalim kepada kita, berbuat aniaya kepada kita, jangan fokus melihat dari perbuatan. Jangan lihat kepada teman, oh ini temanku, kenapa seperti itu kepada saya? Tapi lihat, perbuatan tersebut, kelakuan itu terjadi ke saya, itu karena Allah yang menghendaki. Allah yang menakdirkan. Taib. Nah, kalau orang mampu melihat yang seperti itu, berarti dia akan melihat sebab-sebab kenapa bisa terjadi hal itu. Mungkin ada perbuatan saya yang salah. Ini yang akan dijelaskan di yang kedua. Taib. Yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, yang membantu seseorang untuk bersabar atas gangguan orang lain. Kata beliau, athani, yang kedua, mimma yu'inul abad ala hadha sabr, dari perkara-perkara yang membantu seseorang untuk bersabar adalah ayyashhada dhunubahu wa anna allaha ayyashhada dhunubahu wa anna allaha innama sallatahum alaihi bidhanbihi kama qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya. Yang kedua dari hal yang membantu seseorang untuk bersabar, dia menghadirkan pada dirinya bahwasanya dia itu adalah orang yang berdosa. Dia memperhatikan dari dosa-dosanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat orang itu menzaliminya mungkin disebabkan karena dosa dia. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian, ya, itu apa saja yang menimpa kalian dari musibah, itu sebabnya karena tangan-tangan kalian sendiri. Kalian sendiri yang menjadi sebab. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Makanya kata beliau, fa idza syahidal abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruhi fasababuhu dhunubuhu ishtaghala bit taubati wal istighfari minadz dzunubi allati sallatahum alaihi bisababiha an dhammihim wa laumihim wal waqi'ati fihim. Ya. Apabila seorang hamba, seseorang mampu melihat bahwa segala yang dia lakukan, segala yang dia dapati berupa hal yang dia tidak senangi, maka itu sebab utamanya karena apa? Karena dosanya. Ya. Kalau ada orang seperti itu, ya, kalau ada orang menzalimi dia kembalikan kepada dirinya. Mungkin saudaraku berbuat
jelek kepada saya karena saya banyak dosa. Kalau dia seperti itu, apa yang akan terjadi? Maka dia akan sibuk bertobat. Ya kan? Sibuk bertobat, akan beristighfar dari dosa-dosanya, dari dosa-dosa yang yang dikuasakan kepadanya melalui mereka. Ya. Melalui mereka. Ya, dengan sebab itu, ya, dia akan terlepas dari celaan mereka dan fitnah mereka yang ada pada mereka. Wa idza ra'aital 'abda yaqa'u fin nas. Tapi kalau engkau melihat ada orang, ya, dia membalas ketika dia disakiti. Ya. Wala yarji'u ila nafsihi bil laum wal istighfar. Dia tidak mengembalikan, dia tidak kembali introspeksi diri. Dia tidak mencela dirinya, dia tidak bertaubat. Maka kata beliau, fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqah. Maka ketahuilah bahwasanya musibah itulah musibah yang sebenarnya. Iya. Jadi ini ya, dari perkara-perkara subhanallah yang membantu seseorang agar bisa bersabar kalau kita menjumpai perbuatan jelek dari teman atau kawan kita, ya kita melihat dari sisi ini. Mungkin teman saya melakukan seperti ini kepada saya disebabkan karena saya banyak dosa. Sebaliknya kata beliau, kalau ada orang ketika disakiti oleh manusia, dia maunya membalas terus, membalas. Ya. Tidak pernah dia kembalikan kepada dirinya bahwasanya dirinya ini sebenarnya yang salah. Ya. Maka kata beliau, ketahuilah itulah hakikat dari musibah. Kenapa? Karena kalau orang saling membalas akan berketerusan. Ya. Akan berketerusan, tidak akan ada selesainya. Nah, itulah musibah namanya. Kemudian kata beliau, wa idza taba wastaghfara wa qala hadza bidunubi sarat fi haqqihi ni'matan. Tapi kalau dia bertobat, dia beristighfar dan dia berkata ini adalah dosaku, ya, jadi orang berbuat zalim kepadanya, dia bilang apa? Oh, ini ada disebabkan karena dosaku. Orang itu berbuat kejelekan karena saya yang banyak dosa. Maka kata beliau, ini akan menjadi nikmat baginya. Akan menjadi nikmat baginya. Kemudian beliau mendatangkan asar dari Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kalimatan min jawahiril kalam. Iya. Ali bin Abi Thalib rahimahullahu ta'ala berucap sebuah kalimat yang sangat indah, ya. Kata beliau, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna 'abdun illa dzambah. Tidaklah seorang hamba itu berharap kecuali hanyalah kepada Rabb-Nya. Dan tidaklah mereka takut kecuali karena menakutkan karena disebabkan dosa-dosanya. Ya. Orang itu mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut karena dia takut atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi dia tidak pernah menyalahkan orang lain, tapi dia melihat dari sisi dirinya sendiri. Wa ruwiya anhu wa an ghairihi, dan diriwayatkan pula darinya, maksudnya dari beliau Ali bin Abi Thalib dan selainnya. Kata beliau apa? Ma nazzala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah turun sebuah ujian, sebuah cobaan kecuali disebabkan karena dosa. Dan tidaklah diangkat dari dosa tersebut kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah ya, poin yang kedua ini, ya, jadi kata Syekh rahimahullah ta'ala, kita diperintah ketika ada orang yang zalim, kita diperintah untuk apa? Perbuatan kezaliman itu kembalikan kepada diri. Iya. Iya. Bahwa Allah yang membuat mereka itu berbuat jelek, zalim kepada dia, itu mungkin disebabkan karena
dosa dia sendiri. Tayyib, itu yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalits ay yashhad al-'abdu husna ats-tsawabi alladhi wa'adahu Allahu liman 'afa wa sabar. Kama qala ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbus sabirin. Yang ketiga adalah seorang mampu menghadirkan, mampu melihat akan indahnya balasan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang memaafkan dan bersabar. Iya. Apa maksudnya? Ketika orang itu berbuat zalim kepada dirinya, maka dia melihat ya, balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang apa? Orang-orang yang memaafkan dan bersabar. Karena di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Di antara sifat mereka apa? Wal 'afina 'anin nas, orang yang gemar memaafkan manusia. Ya. Dan di sini dikatakan kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya. Balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang setimpal dengannya. Tapi ingat, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Maka kata beliau, perhatikan ya, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Walamma kana an-nasu 'inda muqabalatil adza thalathatu aqsamin. Iya. Manusia itu ketika diperhadapkan ya, kepadanya gangguan dari orang lain, ya. Jadi manusia, seorang itu ketika ada gangguan yang dia dapati dari orang lain, itu ada 3 kelompok. Ada 3 golongan. Yang pertama apa? Zalimun ya'khudhu fawqa haqqihi. Ada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang zalim. Siapa ini? Orang yang mengambil melebihi daripada haknya. Ya. Melebihi daripada apa? Haknya. Ya, apa misalnya contohnya? Ya. Ada orang ya, mungkin dia dicuri misalnya uangnya 100.000. Ketika kedapatan, maka dia balas dengan pukulan. Bahkan misalnya dia bunuh orang itu. Ini artinya apa? Orang yang zalim. Kenapa dikatakan zalim? Karena dia membalas melebihi daripada haknya. Jelas ya? Yang kedua, ini yang disebutkan dalam ayat, innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak senang, tidak mencintai orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Orang yang membalas melebihi daripada haknya. Kata beliau, golongan yang kedua, wa muqtasidun ya'khudhu biqadri haqqi. Ada orang pertengahan, dia muqtasid. Dia mengambil, membalas sesuai dengan yang setimpal. Ya. Maka ini apa? Ini hukumnya dibolehkan. Boleh saja. Ya. Jadi kalau ada orang dizalimi, dia membalas, asalnya dia boleh saja membalas. Ya. Hanya dikatakan dalam ayat, faman afa wa aslaha. Tapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik, melakukan perbaikan, maka Allah yang menanggung pahalanya. Dan ini semisal dengan ayat ayat di surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Iya. Jika kalian diiqab, dizalimi, maka balaslah seperti sesuai dengan perbuatan tersebut. Tapi ingat, wala in sabartum, seandainya kalian bersabar, maka itu lahu khairul lis-sabirin, lebih baik bagi orang-orang yang apa? Bersabar.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga ada namanya muhsinun. Ini ya'fu wa yatruku haqqahu. Muhsin ini dia memaafkan. Jadi ada orang mendolimi dia, dia maafkan dan dia tinggalkan apa? Haknya. Dia berhak untuk membalas. Tapi karena dia muhsin, orangnya baik, maka dia tinggalkan apa? Haknya. Jelas ya? Maka kata beliau, dzakarul aqsama tsalatsata fi hadhil ayah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 manusia dalam ayat ini. Yang pertama adalah orang yang muqtasid, ya, muqtasidin, dan ada yang pertengahan, dan yang terakhir adalah orang-orang yang menzalimi dirinya. Ya, orang-orang yang menzalimi dirinya. Jadi ini ada 3 ya. Ada yang zalim, ada yang muqtasid, ada yang apa? Muhsin. Baik, bisa dipahami ini? Jadi ketika ada ujian menimpa dari saudaranya, ya, manusia tidak pernah lepas dari 3 ini. Ya. Ada yang membalas melebihi daripada hak saudaranya, ini dikatakan zalim. Ada yang pertengahan, dia membalas sesuai dengan haknya, dan yang ketiga muhsin, dia memaafkan. Ya, yang memaafkan inilah kata Allah, ajruhu 'ala Allah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kata beliau, ya. Wa yashhada nida al-mudadi yaumal qiyamah. Ini maktuf ke sebelumnya. Jadi kan di pertama tadi di atas dikatakan seorang hamba melihat dari balasan yang indah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang memaafkan. Dan dia juga melihat bahwa pada hari kiamat akan ada yang memanggil. Apa panggilannya? Ala liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah. Hendaknya berdiri orang yang berhak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dari kelanjutan hadis itu, fayakumul afuna 'anin nas. Maka berdirilah orang-orang yang punya sifat pemaaf, ya, kepada manusia yang lain. Maka kata beliau, fala yakum illa man afa wa aslaha. Tidak ada yang berdiri kecuali orang-orang yang memaafkan, berbuat baik. Wa idza syahida ma'a dzalika fawwatal ajr bil intiqam wal istifa sahula alaihi sabr wal af. Ya. Kalau orang mampu melihat dari sisi ini, orang memaafkan karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia kalau dia membalas akan luput darinya pahala, maka ini akan mudah baginya untuk bersabar dan memaafkan. Ya, akan mudah baginya bersabar dan memaafkan. Ya, kesimpulannya, ya, adalah balasan yang indah berupa pahala yang besar bagi orang-orang yang memaafkan dan bersabar atas gangguan orang lain. Taib. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, dari perkara-perkara yang membantu seseorang agar dia bisa bersabar adalah ayyashhada annahu idza afa wa ahsana awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa niqaihi minal ghishi wal ghil wa talabil intiqami wa iradatish syarr. Menghadirkan pada dirinya bahwasanya kalau dia memaafkan, ya, dia harus pikirkan kalau dia memaafkan, dia berbuat baik terhadap orang yang mendoliminya, maka itu akan mewariskan pada dirinya keselamatan hatinya. Ya, hatinya akan selamat kepada saudara-saudaranya. Ya, akan bersih. Ya, hatinya akan bersih dari berkhianat, dengki, akan bersih dari menuntut balas, dan
keinginan-keinginan jelek. Itu kalau orang apa? Punya sikap pemaaf, sifat pemaaf. Ya. Akan mewariskan keselamatan di dalam hati. Ya. Terhadap saudara-saudara kita. Apalagi kalau yang berbuat misalnya zalim kepada kita itu dari kawan kita sendiri, teman kerja kita sendiri. Ya, terkadang kalau ada orang disakiti, itu dendamnya luar biasa. Ya. Padahal kalau dia berpikir dari sisi lain, kalau saya memaafkan, dia mendolimi saya dan saya berbuat baik kepadanya, itu akan hilang dari hati saya apa? Kedengkian kepadanya. Ya. Kedengkian kepadanya. Dan dia, kata beliau, kalau orang memaafkan, wa hasala lahu min halawatil affi ma yazidu ladzatahu wa manfa'atahu ajilan wa ajil ala al manfa'atil hasilati lahu bil intiqam ad'afan mudha'afah. Iya, dan dia akan mendapatkan dari manisnya rasa maaf itu, ya, yang akan menambah dari kesenangannya, dan dia akan mendapatkan manfaat cepat atau lambat daripada dia manfaat yang dia dapatkan ketika dia membalas. Ya. Yang mana yang lebih yang lebih bagus, yang lebih indah akibatnya? Ketika dizalimi dia membalas, atau dia memaafkan, lalu dia akan mendapatkan selamatnya hatinya dari kedengkian terhadap saudaranya. Ya, tentunya memaafkan lebih besar, akan menambah dari kesenangan, ya, dari hatinya. Makanya kata beliau, wa yadkhulu fi qoulihi ta'ala, hal ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala cinta orang-orang yang berbuat kebaikan. Fayasiru mahbuban lillah, sehingga dia menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusiru haluhu halaman ukhidha minhu dirhamun fa'uwidhu alaihi ulufan minad dananir. Maka keadaannya itu seperti keadaan orang yang diambil darinya 1 dirham, kemudian dia digantikan dengan beribu-ribu dirham. Iya. Fahina idin yafrahu bima mannallahu alaihi a'zama farahan yakun. Maka di kondisi seperti ini dia akan bergembira atas anugerah yang Allah beri kepadanya, melebihi dari kegembiraan ketika dia ketika dia membalas. Jadi maksudnya begini. Iya. Di poin yang keempat ini, ya. Jadi kalau orang, ya, berlapang dada memaafkan dari kesalahan saudaranya, ya, itu kan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kenapa? Karena akan selamat hatinya dari rasa dengki, rasa khianat kepada saudaranya. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, tentunya dia akan diberi balasan yang lebih, kan begitu? Ya, daripada dia membalas. Makanya dikatakan oleh beliau di sini, keadaannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia seperti apa? Diambil darinya sesuatu, dia dizalimi, ya kan? Bagikan diambil uang darinya 1000, tapi Allah Subhanahu wa taala membalas lebih daripada itu. Ya, Allah membalas lebih daripada itu. Baik, kemudian yang kelima dari hal-hal yang yang bisa membantu seseorang agar bisa bersabar atas gangguan orang lain, ya, adalah kata beliau al-khamis ayya'lama annahu man taqama ahadun qattu li nafsihi illa awrathahu dzalika dhullan yajiduhu fi nafsihi fa idza afa a'azzahu Allah ta'ala wa hadha mimma akhbara bihi as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam haitsu yaqul
ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Yang kelima kata beliau, dia harus mengetahui bahwa tidaklah dia membalas, ya, tidaklah seseorang membalas untuk dirinya, ya, kecuali akan mewariskan kehinaan yang akan dia dapati pada dirinya. Ya. Tapi kalau apa namanya kata beliau, fa idza afa, tapi kalau dia memaafkan, a'azzahullah, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya, akan memuliakannya. Dan ini kata beliau sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi, menambah dari seorang hamba dengan rasa maaf kecuali dia akan dimuliakan. Kecuali dia akan dimuliakan. Fal izzul hasilu lahu bil afwi ahabbu ilaihi. Ya. Wa anfa'u lahu minal izzil hasili lahu bil intiqam. Maka kemuliaan yang dia dapatkan dengan memaafkan orang lain itu lebih dia cintai dan lebih bermanfaat baginya daripada kemuliaan yang dia yang dia dapatkan ketika dia membalas. Ya. Karena membalas itu kata beliau, ada orang dipukul, dia pukul juga. Hakikatnya dia rasa apa? Enak. Karena dia bisa apa? Dia bisa membalas. Makanya kata beliau, izzun fil zahir. Secara zahir dia rasakan bagus karena dia apa? Bisa membalas. Wa huwa yurithu fil batin dhullan. Padahal secara batin itu akan mewariskan apa? Kehinaan pada dirinya. Kalau dia membalas orang lain, terus orang lain itu juga membalas, dia juga membalas lagi, tidak akan apa? Tidak akan ada selesainya pertikaian itu. Ya, tidak akan ada selesainya dari pertikaian itu. Maka kata beliau, wal afwu dhullun fil batin. Tapi rasa maaf itu hakikatnya memang apa? Hakikatnya hina. Kita didolimi tidak mau membalas. Kan tidak enak, ya kan? Tapi kata beliau, itu mewariskan kemuliaan secara zahir dan batin. Karena akibatnya, Allah yang memberi pahala kepada kita. Disebabkan karena apa? Kesabaran kita. Disebabkan karena kita tidak memiliki rasa dengki kepada saudara kita yang mendolimi kita. Iya. Jelas ya? Tayyib. Ya, sudah hampir masuk salat Isya. Tapi kita baca lagi. Poin yang keenam kata beliau, wahia min a'dhamil fawaid, dan ini merupakan faedah yang sangat besar. Ayyashhada anna al-jazaa'a min jinsil amal wa anna nafsahu zalimun mudlim wa anna nafsahu zalimun mudnib wa anna man 'afa 'anil nasi 'afa Allahu anhu wa man ghafara lahum ghafara Allahu lahu. Ya. Yang keenam, dari perkara-perkara yang membuat seseorang itu mampu bersabar atas ujian, gangguan dari orang lain, dan ini merupakan faedah yang terbesar kata beliau, adalah seorang menghadirkan, melihat bahwasanya jaza, balasan itu disesuaikan dari jenis perbuatan. Apa maksudnya? Bahwasanya dirinya itu zalim, berdosa. Ya. Dan siapa yang memaafkan dari manusia, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Ya. Wa man ghafara lahum, dan siapa yang memaafkan mereka, Allah Subhanahu wa taala juga akan memaafkan dia. Ya. Fa idza syahida anna afwahu anhum wa safahahu wa ihsanahu ma'a isaatihim ilaihi sababun li ayyajziya Allahu kadzalika min jinsi amalihi faya'fu anhu wa yasfahu wa yuhsinu ilaihi ala dhanbihi wa yashulu alaihi afwuhu wa sabruhu wa yakfil aqila hadhil faidah.
Ya. Kemudian kata beliau, apabila seseorang melihat bahwasanya dia memaafkan mereka, mengampuninya, ya, dan berbuat baik kepadanya, padahal mereka itu, orang itu berbuat jelek kepada kita. Nah, ini kata beliau, sebab Allah Subhanahu wa taala membalas ya sesuai dengan jenis amalannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dia, akan mengampuni dia, dan akan berbuat baik kepada dia. Ya. Dan dia akan diberi kemudahan untuk memaafkan dan bersabar. Dan ini cukup, faedah ini cukup bagi orang-orang yang berakal. Ya, apa maksudnya? Ya, perhatikan kalimatnya. Maksudnya di sini, jika seseorang mampu melihat, ya, bahwa dia memaafkan mereka, orang yang mendoliminya, mengampuninya, ya, dan berbuat baik kepadanya. Padahal orang ini dia berlaku jelek kepada dirinya. Jadi apa? Dia dizalimi, ya, tapi dia maafkan orang yang menzaliminya. Bahkan dia berbuat baik. Ya. Ini kata beliau adalah sebab Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sesuai dengan jenis amalannya. Ya. Sesuai dengan jenis amalannya. Jadi misalnya Akh Yunus, misalnya contoh. Dia dizalimi oleh si A. Ya, dizalimi oleh si A. Si A ini zalim kepada Akh Yunus, tapi Akh Yunus berbuat baik kepada si A ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan baiknya si Yunus kepada orang yang dia dizalimi. Karena apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Kalau dia berbuat baik, Allah juga akan berbuat baik kepadanya. Kan begitu? Ya, maka Allah akan mengampuni juga dari kesalahan-kesalahannya. Allah akan berbuat baik kepadanya atas dosa-dosanya. Nah, kalau orang seperti ini akan mampu memudahkan baginya untuk memberi rasa maaf dan bersabar. Baik, yang terakhir. Dari perkara-perkara yang membantu seorang untuk bersabar atas gangguan, kata beliau, ayya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam. Iya. Wa talaba al muqabalah. Dha'a alaihi zamanuhu wa tafarraqa alaihi qalbuhu. Wa fatahu min masalihi ma la yumkinu istidrakuhu. Wa la'alla hadha a'zamu alaihi min al musibati allati nalathu min jihatihim. Fa idza 'afa wa safaha faraga qalbuhu wa jismuhu limasalihi allati hiya ahammu indahu minal intiqam. Ya. Ayya'lama, dia mengetahui, ya, bahwasanya kalau pikirannya dia hanya sibuk untuk membalas. Jadi ketika ada orang menzalimi dia, ya, yang dia pikirkan mau membalas. Pokoknya dia menuntut apa? Balasan. Maka ini kata beliau akan sia-sia, akan hilang dari apa? Waktunya. Wa tafarraqu alaihi qalbuhu. Hatinya akan gelisah, akan tercerai-berai. Begitu kan kalau orang apa? Orang terzalimi, apalagi dia merasa dirinya apa? Benar. Dia akan menuntut balas. Ini kata beliau akan sia-sia. Ya. Hilang dari waktunya, tercerai-berai dari hatinya, dan akan luput baginya kebaikan yang mungkin dia tidak akan dapatkan lagi. Kalau pikirannya untuk apa? Membalas saja. Dan kata beliau sepertinya ini adalah lebih besar daripada musibah yang dia dapatkan dari sisi mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia ingin membalas kepada mereka. Ya. Jadi dia memaafkan, sibuk ingin membalas, ya ini musibahnya lebih besar
ya musibahnya lebih besar. Tapi kata beliau apabila dia memaafkan, ya mengampuni orang yang menzaliminya, faragha qalbuhu wa jismuhu limasalihi allati hiya ahammu indahu minal intiqam, maka akan kosong hatinya, ya akan bersih hatinya dan jasadnya terhadap maslahat-maslahatnya. Ya maksudnya apa? Dia tidak lagi memikirkan akan maslahat dirinya, yang mana hal itu lebih penting daripada dia membalas. Ya, hal itu lebih penting daripada dia membalas. Ya ini apa namanya? Hal-hal yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala terkait tentang masalah seseorang itu atau perkara-perkara yang membantu seseorang agar bisa bersabar dan memaafkan atas perbuatan-perbuatan yang diberikan kepadanya dari saudaranya. Ya, kalau direnungi dengan baik apa yang beliau sebutkan ini, ya insyaallah taala kita akan mendapatkan bagaimana lezatnya, keindahannya orang-orang yang punya rasa pemaaf. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas. Adalah orang yang gemar memaafkan kesalahan orang lain. Ya, taib. Masih ada yang lainnya tapi ya qadarullah itu waktu sudah masuk waktu Isya. Barakallahu fikum. Ya mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ya bisa kita pahami dan bermanfaat untuk diri kami dan kepada jemaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas jalan yang lurus sampai malakul maut datang menjemput kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.